Salat di belakang musuh. Seperti pengikut Khawarij, mereka pun bersepakat tidak dibolehkan salat di belakang orang fasik, kecuali yang salat di belakang orang fasik itu semata-mata demi melindungi diri, lalu hendaklah dia mengulangi salatnya. Tawanan wanita. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang tawanan wanita dan pengambilan hartanya, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, menghalalkan tawanan wanita dan pengambilan hartanya. Bahkan mereka pun menghalalkan segenap sesuatu yang dilarang Allah, sebagaimana pentakwilan mereka terhadap firman-Nya. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, karena memakan makanan yang dahulu mereka makan, kalau mereka bertakwa dan beriman serta beramal saleh. Quran Surat Al-Madah 5:93. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah, yang dikeluarkannya untuk hambanya ataupun rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan Allah bagi orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Quran Surat Al-A'raf 7:32. Kelompok kedua ini beranggapan, mengharamkan tawanan wanita dan pengambilan hartanya tanpa hak. Bahkan mereka pun tidak menghalalkan segenap sesuatu yang diharamkan Allah. Bagian yang tidak terbagi. Para pengikut golongan Rafidah, berbeda anggapan tentang bagian yang tidak terbagi, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa bagian itu selamanya akan terbagi, bahkan tidak ada suatu bagian yang tidak memiliki bagian-bagian lainnya, kecuali dari segi jarak ataupun ukuran, karena jarak ataupun ukuran suatu jisim itu memiliki batas akhir yang tidak terbagi lagi. Adapun anggapan ini dikemukakan Hisham ibnu Al-Hakam Al-Rafidi ataupun selainnya. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa bagian itu tidak selalu terbagi dalam bagian-bagian lainnya, tetapi memiliki batas akhir pembagian yang sesuai dengan tiap-tiap kesatuannya. Niscaya dia pun tidak menghilangkan bagian suatu jisim sekalipun tidak memiliki tiap-tiap kesatuannya sehingga bagian itu pun tidak selalu terbagi dalam bagian-bagian lainnya. Hakikat jisim. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang hakikat jisim, apakah jisim itu? Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam tiga kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa jisim itu memiliki panjang, lebar dan dalam, dan tidaklah sesuatu bisa dikatakan wujud, kecuali sesuatu itu merupakan jisim yang panjang, lebar dan dalam. Mereka pun mengingkari terdapatnya aksiden aret dari suatu jisim, bahkan yang mereka maksud dengan pernyataan jisim itu memiliki panjang, lebar dan dalam adalah suatu wujud. Jadi, seandainya Allah dinyatakan sebagai sesuatu yang wujud, niscaya dia pun merupakan jisim. 2. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa hakikat jisim itu diciptakan, memiliki susunan dan kesatuan. Jadi, seandainya Allah tidak dinyatakan sebagai sesuatu yang diciptakan, tidak memiliki susunan dan kesatuan, niscaya dia pun bukan merupakan jisim. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa hakikat jisim itu sesuatu yang memiliki aksiden aret dari suatu jisim, setidak-tidaknya merupakan bagian yang tidak terbagi. Jadi, seandainya Allah tidak dinyatakan memiliki aksiden aret dari suatu jisim, niscaya dia pun bukan merupakan jisim. Persenyawaan. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang persenyawaan mudakhalah, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, Hisyamiyah, sebagaimana yang diceritakan Zurkan dari pernyataan Hisham. Mereka beranggapan bahwa persenyawaan mudakhalah itu keadaan dari dua jisim yang halus, yang menempat pada satu tempat, seperti panas dan warna. Adapun aku, Al-Asy'ari, tidaklah mengukuhkan apapun yang diceritakan Zurkan tentang hal ini. Kelompok kedua ini beranggapan, tidak mengakui adanya persenyawaan mudakhalah, sebab mustahil adanya dua jisim yang menempat pada satu tempat. Menurut anggapan mereka, dua jisim itu hanya saling berdekatan, di mana keduanya pun biasa saja dijangkau panca indera. Karena itu anggapan tentang adanya persenyawaan dua jisim yang saling tempat menempati pada satu tempat, sehingga keduanya pun bersenyawa menjadi satu, itu merupakan sesuatu yang mustahil. Hakikat manusia. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang hakikat manusia, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, sebagaimana yang diceritakan Zurkan dari pernyataan Hisham ibnu Al-Hakam Al-Rafidi, beranggapan, yang dinamakan manusia itu terdiri jasad dan ruh. Adapun jasad sebenarnya tidak hidup, sementara ruh sebenarnya pun cahaya dari cahaya-cahaya. Kelompok kedua ini beranggapan, yang dinamakan manusia itu sebenarnya merupakan suatu bagian yang tidak terbagi, karena tidak mungkin seandainya manusia terdiri dari bagian-bagian. Kalau manusia terdiri dari bagian-bagian, maka boleh jadi di suatu bagiannya pun terdapat keimanan dan boleh jadi pula di bagian lainnya terdapat kekufuran, dan dengan manusia itu pun merupakan orang mukmin yang sekaligus juga orang kafir, padahal hal ini mustahil.
Kadang-kadang sebagian pengikut golongan Rafidah di masa-masa terakhir ada yang menganggap hakikat manusia itu sebenarnya ruh, dan ada pula yang cenderung mengikuti anggapan Abu al-Huzail, di mana manusia menurutnya terdiri dari jasad kasar semata. Perlompatan. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang perlompatan tafrah, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, sebagaimana diceritakan Zurkan. Mereka beranggapan bahwa sebenarnya jisim itu mula-mula berada di satu tempat pertama, kemudian akan melakukan lompatan ke tempat ketiga, tanpa melalui tempat kedua lagi. Kelompok kedua ini beranggapan, mengingkari anggapan di atas, karena mustahil adanya suatu jisim yang mula-mula berada di satu tempat pertama, kemudian akan melakukan lompatan ke tempat ketiga, tanpa melalui tempat kedua lagi. Doktrin Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi. Dan inilah cerita-cerita tentang beberapa doktrin Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, tentang beberapa masalah, yang dituangkannya dengan kalimat-kalimat provokatif. Tentang jin, menurut anggapan Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, bangsa jin pun dibebani untuk menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berfirman, "Hai sekalian jin dan manusia, sekiranya kalian sanggup." Quran Surat Al-Rahman 55:33. Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kalian dustakan? Quran Surat Al-Rahman 55:34. Tentang bisikan setan, menurut anggapan Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, setan itu memang berbisik-bisik kepada manusia, tetapi bukan dengan cara memasuki tubuh. Dan anggapan ini ditakwilkannya dari firman Allah. Dari bisikan jahat setan yang biasa sembunyi, yang berbisik-bisik ke dalam hati manusia. Quran Surat An-Nas 114:4-5. Setan itu menyampaikan bisik-bisiknya ke dalam hati manusia melalui udara yang menurut anggapan Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi diciptakan Allah sebagai sarana bagi setan untuk menyebarkan maksud-maksud jahatnya, tanpa harus memasuki tubuh manusia. Bahkan, menurut anggapan Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, setan pun mengetahui hal-hal yang terlintas dalam hati seseorang, dan isyaratnya itu bukanlah sesuatu yang gaib, tetapi seperti halnya seseorang yang berisyarat kepada orang lain agar menghadap ataupun membelakang. Jelasnya, setan mengetahui hal-hal yang dikehendaki seseorang, dan karena itu kalau seseorang menghendaki suatu kebaikan, maka setan pun mengetahuinya dan berusaha menghalanginya. Tentang malaikat, menurut anggapan Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, sebagaimana halnya manusia dan jin, para malaikat pun dibebani untuk menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, "Dan barang siapa di antara mereka, yang malaikat itu, berkata, sesungguhnya, Aku adalah Tuhan yang selain Allah, niscaya mereka pun kami balas dengan neraka jahanami." Quran Surat Al-Anbiya 21-29. Mereka yang malaikat itu takut kepada Tuhannya, yang kuasa atas diri mereka, dan mereka pun melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Quran Surat Al-Nahl 16:50. Tentang gempa bumi, menurut anggapan Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, sebenarnya Allah menciptakan bumi ini dari alam yang bermacam-macam, yang antara satu dan lainnya saling berkaitan. Jadi, kalau di antara kekuatan-kekuatan alam itu baginya yang satu lebih rendah ketimbang bagian lainnya, maka sebagiannya pun niscaya mengalahkan kekuatan sebagian lainnya yang lebih rendah atau akan menang, yang karena itu terjadi gempa bumi. Tetapi kalau kekuatannya yang satu jauh sangat rendah ketimbang kekuatan lainnya, maka terjadi gerhana. Tentang sihir, menurut anggapan Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, sebenarnya sihir itu merupakan tipu daya ataupun kebohongan, sehingga tukang sihir tidak boleh menyihir seorang manusia, menjadi seekor keledai semisalnya, ataupun tongkat menjadi ular. Tetapi diceritakan Zurkan, Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi pernah membolehkan seseorang berjalan di atas udara, asal selain Nabi, dan dia tidak membolehkan hal-hal yang luar biasa, kalau saja hal itu timbul dari seseorang yang bukan Nabi. Tentang hujan, menurut anggapan Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, bisa jadi Allah menaikkan air ke atas langit dan menurunkannya kembali menjadi hujan, bahkan bisa juga Allah menciptakan udara sampai beku dan menjatuhkannya lagi sebagai hujan, dan menurut anggapan Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, sebenarnya udara itu merupakan jisim yang lembut. Para pemimpin dan penulis kitab. Para pemimpin dari golongan Rafidah diantaranya ialah Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi, Ali ibnu Mansur, Yunus ibnu Abdul Rahman al-Kami, Al-Skak dan Abu al-Ahwas Daud ibnu Rashad al-Basri, dan para penulis riwayat hadis dari golongan Rafidah diantaranya ialah Al-Fadl ibnu Syazan, Al-Husain ibnu Ashkib dan Al-Husain ibnu Said. Sementara para ahli aliran-aliran agama dari golongan Rafidah diantaranya ialah Abu Isa al-Warraq dan Ibnu al-Rawandi, di mana keduanya telah banyak menulis kitab kepemimpinan imamah.
Adapun mereka sebagian besar tinggal di daerah Qum dan Tanjah, termasuk kawasan Persia, dan sebagian lainnya tinggal di Kufah, termasuk kawasan Irak. Menurut cerita Sulaiman Ibnu Jarir Al-Zaidi, sebagian besar pengikut golongan Syiah Imamiyah beranggapan bahwa sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berhak menyelesaikan berbagai masalah itu sebenarnya Ali ibnu Abu Thalib, bahkan yang berhak membentuk kepemimpinan imamah, sesuai dengan keinginannya baik dia menginginkan dirinya sebagai pemimpin ataupun menyerahkannya kepada orang lain, yang dianggap adil, atau dia menetapkan wakilnya dan menyerahkan kepemimpinannya kalau hal ini memang diinginkannya ataupun disukainya. Bahkan sebagian yang lain beranggapan bahwa semua urusan agama itu hanya di tangan Ali ibnu Abu Thalib, di mana dia pun merupakan sumber masalah-masalah agama. Tetapi mereka mewajibkan untuk memegang rahasia ini, dan menurut anggapan mereka, dalam hal ini cukuplah kiranya dengan menyatakan bahwa kepemimpinan imamah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di tangan keluarga Nabi. Adapun perbedaan pokok sebagiannya dengan sebagian lainnya karena dua hal, yaitu, sebagiannya membenarkan anggapan bahwa Ali ibnu Abu Thalib telah menerima pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibnu Khattab sebagai pemimpin, dan sebagian lainnya tidak membenarkan anggapan bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam JTU merupakan orang-orang suci, sebagaimana anggapan sebagian golongan Imamiyah, tetapi mereka hanya memohonkan rahmat dan pahala Allah bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bab 5 Syiah Zaidiyah. Golongan ketiga aliran Syiah ini ialah golongan Zaidiyah, disebut begitu karena para pengikutnya berpegang teguh pada doktrin Zaid ibnu Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Thalib. Zaid ibnu Ali dinobatkan oleh para pengikutnya di Kufah, pada masa Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik ibnu Marwan ibnu Al-Hakam, di mana yang menjadi gubernur Amir Kufah ketika itu Talah Yusuf ibnu Amr al-Sakfi. Dalam hal kepemimpinan, sekalipun Zaid ibnu Ali mengakui kepemimpinan Abu Bakar alaihi salam Siddiq dan Umar ibnu Khattab, pada kenyataannya dia lebih memuliakan Ali ibnu Abi Thalib ketimbang para sahabat Rasulullah lainnya, dan dia pun menganjurkan untuk memberontaki para pemimpin yang lancung, sehingga ketika dia berada di Kufah banyak para pengikutnya yang berbaiat untuk tidak lagi mengakui kekhalifahan Abu Bakar alaihi salam Siddiq dan Umar ibnu Khattab, yang menimbulkan perpecahan di antara para pengikutnya tersebut. Karena itu Zaid ibnu Ali, kepada mereka yang menolaknya tersebut, berkata, kamu sekalian menolak Rafdatu, diriku. Sehingga mereka yang menolaknya tersebut dikenal pula sebagai golongan Rafidah, golongan yang menolak, sebagaimana perkataan Zaid ibnu Ali kepada mereka, kamu sekalian menolak diriku. Maka para pengikutnya pun tinggal sedikit sekal. Yusuf ibnu Amr memerangi orang-orang yang menolak Zaid ibnu Ali tersebut, tetapi dia terbunuh dan dikebumikan di malam itu juga. Dalam memerangi golongan yang menolak Zaid ibnu Ali itu dia dibantu Nasr ibnu Huzaimah al-Abasi, yang tertawan dan dihukum gantung secara telanjang oleh para penolak tersebut. Banyak sekali kisah Zaid ibnu Ali, sehingga kalau diceritakan semua dalam kitab ini akan sangat panjang. Maka di masa-masa Khalifah Al-Walid ibnu Yazid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan ibnu Al-Hakam, Zaid ibnu Ali pun mengangkat putranya Yahya ibnu Zaid ibnu Ali sebagai penggantinya, dan ketika itulah Nasr ibnu Sayyar, pemimpin Khurasan, datang beserta tentaranya yang dipimpin Salim ibnu Ahwas al-Mazani untuk membunuh Zaid ibnu Ali. Tentang ayahnya Zaid ibnu Ali yang terbunuh di Kufah ini Yahya ibnu Zaid bersyair. Wahai dua kasihku, sampaikan pesanku dari kota ini untuk Bani Hashim yang pemikir dan para pemuji. Sampai kapan orang pilihanmu akan dibunuh Marwan? Sehingga masa pun penuh hal-hal mengherankan. Sampai kapan pula bencana mereka itu kau ridai? Padahal kalian penentang bencana ketika diuji. Setiap yang terbunuh ada penuntut balasnya. Namun kematian Zaid di Irak tiada pembelanya. Begitulah, tentang terbunuhnya Yahya ibnu Zaid pun dibil Ibu Ali ibnu Razin ibnu Sulaiman al-Khuzai bersyair. Kuburan-kuburan di Kufah dan Taibah bahkan di Fah, yang selalu kukirimi solawat. Di samping yang di kota, Jauzayan dan di Bahmara, yang dinaungi pohon rindang. Konon, yang dimaksud kuburan-kuburan di kota Jauzayan itu kuburan Yahya ibnu Zaid dan pengikut-pengikutnya. Adapun golongan Syiah Zaidiyah ini terbagi dalam 6 kelompok. Jarudiyah. Kelompok pertama itu ialah para pengikut Al-Jarud. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menetapkan Ali ibnu Abu Thalib sebagai pemimpin imam, sepeninggalnya melalui penyifatan, bukan melalui penyebutan namanya langsung, dan orang-orang yang tidak mengakui kepemimpinan Ali ibnu Abu Thalib, sepeninggal Nabi SAW mereka dianggap sesat dan kafir. Adapun pemimpin setelah Ali ibnu Abu Thalib adalah Al-Hasan ibnu Ali, lalu Al-Husain ibnu Ali. Begitupun kelompok Jarudiyah ini terpecah dalam 2 cabang,
yaitu cabang yang menganggap Ali ibnu Abu Talib telah menetapkan Al-Hasan sebagai pemimpin sepeninggalnya. Lalu Al-Hasan menetapkan Al-Husain sebagai penggantinya, dan selanjutnya kepemimpinan sepeninggal Al-Husain itu dilaksanakan secara musyawarah di antara anak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain. Maka siapapun dari mereka yang tampil dengan menyeru Tuhannya, dia itulah orang yang mengetahui dan memiliki kemuliaan, yang layak tampil sebagai pemimpin. Cabang yang menganggap Nabi Muhammad SAW itu sendiri yang menetapkan kepemimpinan Al-Hasan sepeninggal Ali ibnu Abu Talib, bahkan beliau pun menetapkan kepemimpinan Al-Husain sepeninggal Al-Hasan, sampai dengan seterusnya. Tentang hal-hal lain, kelompok Jarudiyah ini pun terpecah lagi ke dalam 3 cabang, yaitu cabang yang menganggap Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan belum meninggal, tetapi dia akan datang lagi ke dunia ini untuk menguasainya, dan cabang yang menganggap Muhammad ibnu Al-Qasim, pemimpin kota Talikan, masih hidup dan belum meninggal, bahkan dia itulah yang akan datang lagi ke dunia untuk menguasainya, dan cabang yang menganggap Yahya ibnu Umar, pemimpin kota Kufah, masih hidup dan belum meninggal, bahkan dia itulah yang sebenarnya akan datang ke dunia untuk menguasainya. Sulaimaniyah. Kelompok kedua ini ialah para pengikut Sulaiman ibnu Jarir al-Zaidi, di mana mereka beranggapan, kepemimpinan imamah itu ditetapkan secara musyawarah, sehingga dianggapnya baik kalau kepemimpinan itu dipegang oleh 2 orang utama dari kaum muslimin, bahkan dianggapnya lebih baik lagi kalau kepemimpinan itu dipegang oleh salah seorang yang paling utama, dari kaum muslimin, dan konon mereka pun mengakui, kepemimpinan Abu Bakar alaihi salam Siddiq dan Umar ibnu Khattab, tetapi Zurkan menceritakan Sulaiman ibnu Jarir pun sebaliknya. Beranggapan bahwa pembayatan terhadap Abu Bakar alaihi salam Siddiq dan Umar ibnu Khattab itu salah, karena sebenarnya kedua orang ini tidak berhak atas kepemimpinan tersebut, bahkan ketika itu seluruh umat muslimin pun telah berbuat tidak patut dengan membayat keduanya. Adapun Sulaiman ibnu Jarir ini ialah orang yang memberontaki Utsman ibnu Affan, bahkan dengan terjadinya fitnah pembunuhan terhadap Khalifah Utsman ibnu Affan itu dia pun mengkufurkannya, dan dia sesat, sehingga menurutnya kesaksian seseorang yang betapa adilnya pun tidak mungkin dapat membuktikan kesesatannya. Tentang hal ini siapapun tidak diharuskan lebih mengetahuinya, tetapi cukuplah kiranya sekedar menelusuri berdasarkan riwayat-riwayat yang benar. Butriyah. Kelompok ketiga ini ialah para pengikut Al-Hasan ibnu Sholih ibnu Hay dan Kasir al-Nawa. Disebut Butriyah karena Kasir digelari sebagai orang yang terpotong Al-Abtar, di mana mereka beranggapan bahwa Ali ibnu Abu Talib itu ialah orang yang paling mulia sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan seorang pemimpin yang paling utama. Tentang pembayatan terhadap Abu Bakar alaihi salam Siddiq dan Umar ibnu Khattab, menurut anggapan mereka, itu bukan merupakan suatu kesalahan karena Ali ibnu Abu Talib pun berbuat begitu terhadap keduanya, sementara tentang Utsman ibnu Affan dan pembunuhannya itu mereka tidak berkomentar, tidak juga mengkufurkannya. Mereka pun mengingkari anggapan bahwa orang yang telah meninggal dunia itu akan hidup kembali ke dunia. Adapun tentang kepemimpinan Ali ibnu Abu Talib, mereka tidak hanya menganggapnya ketika dibayat. Diceritakan Al-Hasan ibnu Sholih ibnu Hay ini berlepas tangan dalam hal-hal yang menyangkut pemberontakan dan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Naimiyah. Kelompok keempat ini ialah para pengikut Naim ibnu Al-Yaman. Mereka beranggapan bahwa Ali ibnu Abu Talib itu orang yang paling berhak atas kepemimpinan imamah, bahkan yang paling mulia sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang pembayatan umat Islam terhadap Abu Bakar alaihi salam Siddiq dan Umar ibnu Khattab, menurut anggapan mereka, itu bukanlah suatu kesalahan, tetapi juga dianggap salah karena umat Islam ini melepaskan pilihannya terhadap orang yang paling mulia, yaitu Ali ibnu Abi Talib. Bahkan mereka pun mengkafirkan Utsman ibnu Affan dan orang yang memusuhi Ali ibnu Abu Talib, di samping mengingkarinya. 5. Kelompok kelima ini beranggapan, mengingkari kepemimpinan imamah Abu Bakar alaihi salam Siddiq dan Umar ibnu Khattab. Tetapi mereka tidak mengingkari anggapan bahwa orang yang telah meninggal itu akan hidup kembali ke dunia ini sebelum hari kiamat. Yakubiyah. Kelompok keenam ini ialah para pengikut seorang pria yang bernama Yakub, di mana mereka beranggapan, mengakui kepemimpinan imamah Abu Bakar alaihi salam Siddiq dan Umar ibnu Khattab, tetapi tidak memusuhi orang-orang yang mengingkari kepemimpinan keduanya tersebut. Mereka pun mengingkari anggapan bahwa orang yang telah meninggal itu akan hidup kembali ke dunia ini sebelum hari kiamat, tetapi mereka tidak memusuhi orang-orang yang memiliki anggapan begitu. Bab 6 Prinsip-prinsip dasar ajaran ZAIDIYYAH. Allah SWT. Para pengikut golongan Zaidiyah berbeda anggapan tentang Allah SWT, apakah dia itu merupakan sesuatu atau bukan. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, yang terdiri dari sebagian besar pengikut golongan Zaidiyah. Mereka beranggapan bahwa Allah SWT itu merupakan sesuatu,
tetapi bukan seperti layaknya kebanyakan sesuatu, bahkan tidaklah kebanyakan sesuatu itu menyerupai dia. Kelompok kedua ini mula-mula beranggapan bahwa Allah SWT itu bukan sesuatu. Tetapi kalau ditanyakan kepada mereka, apakah benar Allah itu bukan sesuatu? Mereka malah menjawab, kami tidak menganggap dia itu bukan sesuatu. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Para pengikut golongan Zaidiyah berbeda anggapan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Sulaiman ibnu Jarir al-Zaidi. Mereka beranggapan bahwa Allah mengetahui dengan sifat ilmu, tetapi bukanlah sifat itu merupakan dia atau selainnya, sebab ilmu sebenarnya adalah sesuatu. Dia pun menguasai dengan sifat kudrat, tetapi bukanlah sifat itu merupakan dia atau selainnya, sebab kudrat sebenarnya adalah sesuatu. Begitupun dengan anggapan-anggapan mereka tentang sifat-sifat dirinya, seperti sifat hidup, mendengar ataupun melihat, bahkan tentang sifat-sifat zatnya, di mana mereka menganggap sifat-sifat itu merupakan sesuatu. Tetapi mereka beranggapan bahwa wajah Allah itu sebenarnya Allah dan Allah pun senantiasa berkehendak, sekalipun dia tidak menghendaki orang berbuat maksiat kepadanya, dan karena itu sebenarnya kehendak Allah adalah sesuatu, yaitu dia murka sebagai lawan kehendaknya. Begitupun Allah senantiasa bersifat ridha, tidak senantiasa benci, dan kebencian Allah terhadap orang-orang kafir itu merupakan keridaan Allah untuk menyiksanya, sementara keridaan Allah untuk menyiksa orang-orang kafir itu merupakan kebencian dia terhadapnya. Sebaliknya keridaan Allah terhadap orang-orang mukmin itu merupakan kebencian dia untuk menyiksanya, sementara kebencian Allah untuk menyiksa orang-orang mukmin itu pun merupakan keridaan dia terhadapnya, bahkan untuk mengampuninya. Tetapi mereka berkata, tidaklah kami menganggap kebencian Allah terhadap orang-orang kafir itu sama halnya dengan keridaan dia terhadap orang-orang mukmin. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, bukanlah Allah itu mengetahui dengan sifat itu, menguasai dengan sifat kudrat, mendengar dengan sifat sama dan melihat dengan sifat basar. Begitupun dengan anggapan-anggapan mereka tentang sifat-sifat zatnya, bahkan mereka melarang untuk menganggap Allah senantiasa menghendaki, senantiasa memurkai, senantiasa meridai ataupun senantiasa membenci. Kekuasaan Allah. Para pengikut golongan Zaidiyah berbeda anggapan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia kuasa untuk berbuat zalim dan bohong atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Sulaiman ibnu Jarir al-Zaidi. Mereka beranggapan bahwa Allah SWT tidak bersifat kuasa untuk berbuat zalim dan bohong, karena mustahil Allah berbuat begitu. Tetapi ketidakkuasaannya tersebut tidak boleh dikatakan, dan mereka pun memustahilkan anggapan seperti itu, bahkan tidak membolehkan untuk mempermasalahkannya. Adapun tentang perkataan, Allah kuasa untuk mengetahui perbuatan-perbuatan tersebut, sekalipun dia sendiri tidak memperbuatnya, Sulaiman ibnu Jarir mengomentarinya dengan dua alternatif, yaitu, satu, kalau yang dimaksud dengan perkataan tersebut Allah mengetahui suatu kezaliman dan kebohongan sekalipun dia sendiri tidak memperbuatnya, maka Allah sebenarnya tidak memperbuat hal itu. Sehingga tidak boleh dikatakan, dia kuasa atas perbuatan tersebut, tetapi juga tidak boleh dikatakan, dia tidak kuasa atas perbuatan itu. Sungguh, karena kedua perkataan ini mustahil. Sementara tentang sesuatu yang tidak diberitakannya, kalau bisa diterima akal, maka perkataan Allah kuasa atas pemberitaan tersebut niscaya tidak boleh disifatkan kepadanya, dan kalau orang menyifatinya begitu, maka ini mustahil, bahkan jawaban atas perkataan tersebut sama halnya dengan jawaban atas pemberitaan Allah tidak ada. Tetapi tentang sesuatu yang tidak diberitakannya itu, kalau sekaligus juga tidak bisa diterima akal, maka perkataan Allah kuasa atas pemberitaan tersebut tentu boleh-boleh saja. Dan dibolehkannya perkataan seperti di atas, menurut komentar Sulaiman ibnu Jarir, hanya ketidaktahuan makhluk atas sesuatu yang gaib, yang tidak bisa diterima akal. Sungguh, hal ini seperti layaknya terjadi pada semua makhluk. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, Allah SWT itu bersifat kuasa untuk berbuat zalim dan bohong, bahkan dia pun kuasa atas sesuatu yang diketahuinya ataupun diberitakannya, sekalipun dia sendiri tidak memperbuat hal itu. Terciptanya perbuatan. Para pengikut golongan Zaidiyah berbeda anggapan tentang terciptanya perbuatan manusia, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa, perbuatan-perbuatan manusia itu diciptakan Allah, karena Allah itulah yang menciptakan ataupun menjadikan perbuatan-perbuatan setiap manusia, sejak tidak ada sampai ada. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, perbuatan-perbuatan manusia itu bukan diciptakan Allah, tetapi hanya usaha dan kreasi manusia itu sendiri, karena sebenarnya dia itulah yang menciptakan ataupun menjadikan perbuatan-perbuatan tersebut. Kemampuan. Para pengikut golongan Zaidiyah berbeda anggapan tentang kemampuan istita'ah, yang terpecah lagi dalam tiga kelompok anggapan. Kelompok pertama ini terdiri dari sebagian besar pengikut Zaidiyah. Mereka beranggapan bahwa,
Kemampuan istita'ah itu menyertai perbuatan, sebagai sesuatu sebelum orang berbuat, yang dengan kemampuan itulah orang dapat memiliki keimanan ataupun kekufuran. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, kemampuan istita'ah itu sebelum perbuatan, tetapi ia pun menyertai perbuatan, bahkan sangat dibutuhkan ketika terjadinya perbuatan tersebut, dan orang pun dikatakan berkemampuan menjadikan perbuatannya itu hanya ketika dia berbuat. Adapun para ahli ilmu kalam mutakalimin, mengutip anggapan ini dari Sulaiman ibnu Jarir. Aku, Al-Asy'ari, telah membaca kitab-kitab Sulaiman ibnu Jarir, di mana dia menganggap kemampuan itu merupakan sebagian dari diri orang yang mampu, yang bercampur pada diri orang yang mampu tersebut dengan tidak dapat terpisahkan lagi. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa, kemampuan istita'ah itu sebelum perbuatan, sebagai sesuatu sebelum orang berbuat, sehingga tidaklah seseorang itu dikatakan berkemampuan ataupun berkuasa atas sesuatu ketika terjadinya perbuatan tersebut. Iman dan kufur. Para pengikut golongan Zaidiyah berbeda anggapan tentang iman dan kufur, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa, iman adalah mengenal, menyatakan keimanan, dan juga menjauhi perbuatan yang diancam Allah dengan siksanya, sementara orang yang terjatuh ke dalam perbuatan yang diancam Allah dengan siksanya itu disebut kufur, tetapi kalau terjatuhnya itu bukan karena menyekutukan ataupun membelakangi Allah, maka dia hanya disebut kufur nikmat. Mereka pun menganggap orang-orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah sebagai orang yang berbuat dosa dan fasik. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, iman itu mencakup aspek-aspek taat, sementara orang-orang yang berbuat dosa tidaklah dianggap kufur. Adapun anggapan ini merupakan anggapan golongan Zaidiyah di masa-masa akhir, sementara anggapan sebagian besar mereka termasuk dalam kelompok pertama, yaitu golongan Zaidiyah di masa-masa awal. Dosa besar. Mereka pun bersepakat bahwa, orang-orang yang melakukan dosa besar itu akan disiksa di dalam neraka, kekal di dalamnya, bahkan tidak akan dikeluarkan lagi dari sana. Di samping itu mereka pun sepakat membenarkan tindakan Ali ibnu Abu Thalib ketika memerangi musuh-musuhnya, bahkan menyalahkan orang-orang yang menentangnya. Ijtihad secara akal. Para pengikut golongan Zaidiyah berbeda anggapan tentang ijtihad secara akal. Ijtihad al-radhiyallahu anhu yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa, ijtihad secara akal, dalam permasalahan hukum-hukum syariat Islam, itu memang dibolehkan. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, tidak ada ijtihad secara akal bagi hukum-hukum syariat Islam, bahkan hal itu tidak dibolehkan. Tahkim. Mereka pun bersepakat, membenarkan tindakan Ali ibnu Abu Thalib dalam menerima tahkim yang dibuat oleh dua delegasi dari kedua pihak yang saling bersengketa antara pihak Ali dan pihak Muawiyah karena tindakannya itu berdasarkan kekhawatiran Ali ibnu Abu Thalib atas kehancuran pasukannya. Bahkan hal inilah yang dianggapnya tepat bagi kaum muslimin, sehingga Ali berusaha untuk menjunjungnya, di mana dia mengira kedua delegasi dari dua pihak yang saling bersengketa itu sungguh-sungguh akan merundingkan masalah tahkim tersebut berdasarkan Al-Quran. Tetapi menurut Al-Quran anggapan mereka, pada kenyataannya kedua delegasi itu tidaklah seperti yang diperkirakan Ali ibnu Abu Thalib. Karena itu mereka pun bersepakat, kedua delegasi tersebutlah yang salah, sementara Ali ibnu Abu Thalib adalah benar. Memberontak terhadap penguasa dan salat di belakang musuh. Mereka pun sepakat, wajib mengangkat senjata dan memberontak terhadap penguasa yang zalim, untuk menumpas kezaliman dan menegakkan kebenaran. Di samping itu mereka sepakat tidak mendirikan salat di belakang orang-orang keji dan fasik, dan seperti pengikut-pengikut golongan Rafidah, mereka pun sepakat lebih memuliakan Ali ibnu Abu Thalib ketimbang sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Bahkan mereka pun menganggap tidak ada lagi orang yang lebih mulia sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sepadan dengannya, kecuali Ali ibnu Abu Thalib.